Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini pembelajaran tematik. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Kalau kemarin ada dari pembelajaran 3 dan 4. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Di sini nanti kita akan belajar, kan kemarin kita belajar beragam, sangat beragamnya hari raya agama yang ada di Indonesia. Kemudian tapi kita tahu baru namanya kan, belum tahu bagaimana upacara agamanya. Itu nanti kita akan pelajari itu, dan juga cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam beragama, dan juga nanti kita akan belajar membuat ringkasan. Ini adalah tindak lanjut, atau kalau kita sudah bisa membedakan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung, selanjutnya kita akan membuat ringkasan. Oke, langsung saja ya anak-anak. Pembelajaran kelima Mapel IPS, yaitu perayaan Hari Besar Agama di Indonesia. Kemarin kita sudah belajar agama-agama di Indonesia yang resmi itu ada 6 ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, sekarang kita akan pelajari perayaan Hari Besar Agama yang ada di Indonesia, atau kita kenal lah. Ya, kita mengenal agar kita juga bisa memahami antar umat agama yang berbeda-beda di Indonesia. Nah, ada 6 agama resmi yang ada di Indonesia ya. Ada Buddha, Konghucu, Kristen, Hindu, Islam, dan Katolik. 6 agama tersebut semuanya masing-masing memiliki hari raya. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing hari raya dari agama yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama hari raya besar agama Islam, yang tentu saja sudah kita ketahui di di kehidupan kita ya, selama kita hidup ini. Apalagi kita yang beragama Islam pasti sudah sering menemui hari raya besar agama Islam. Yang pertama ada Idul Fitri, merupakan hari raya umat Islam yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal ya. Setiap tanggal 1 Syawal itu kita akan melaksanakan hari raya Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal di penanggalan Hijriyah. Kalau di penanggalan Masehinya pasti berbeda tiap tahunnya, tapi kalau di penanggalan Hijriyah yaitu tanggal 1 Syawal. Ini biasanya kita lakukan setelah melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan selama 1 bulan. Nah, kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat Indonesia yang Muslim saat Idul Fitri adalah berkumpul bersama keluarga, saling meminta maaf, saling mohon maaf, ya kan, ya, saling bermaaf-maafan. Kemudian ada jamuan-jamuan yang makanan-makanan khas pada saat hari raya agama Islam saat Idul Fitri ya. Ada ketupat sayur, opor, dan lain-lain. Pokoknya sangat lengkap lah di saat hari besar agama Islam, hari raya Idul Fitri ini. Kemudian selanjutnya nih, Bapak kasih contoh ya. Biasanya ini kita sholat id di depan masjid di pagi hari ya kan. Setelah sholat id terus kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita atas kesalahan yang kita perbuat. Kemudian nanti ada waktunya juga kita makan makanan khas saat Idul Fitri itu ya. Salah satunya ada hari raya lain seperti Idul Adha, Maulid Nabi, tanggal 1 Muharram, dan lain-lain ya kan. Tapi kita pelajari satu ini dulu, hari raya Idul Fitri. Selanjutnya hari besar agama Kristen dan Katolik. Hari besar agama Kristen dan Katolik mempunyai hari raya yang sama, yaitu hari raya Natal. Ini maksudnya untuk memperingati kelahiran Isa Al-Masih, atau biasa kita ketahui sebagai Yesus Kristus. Hari Natal diperingati setiap tanggal 25 Desember. Jadi setiap tanggal 25 Desember penanggalan Masehi itu selalu diperingati hari raya Natal oleh umat Kristen dan Katolik. Biasanya yang dilakukan oleh mereka adalah bertukar kado, kemudian biasanya juga saat hari sebelum hari raya Natal mereka berkumpul di gereja untuk melakukan misa Natal. Itu yang biasa dilakukan oleh umat
Kristen dan Katolik. Kemudian, nah ini ya gambarnya ini saat hari raya Natal. Sebelum Natalnya mereka melakukan misa Natal terlebih dahulu di masing-masing gerejanya, kemudian bertukar kadonya di bawah pohon Natal yang mungkin sering kita lihat di kartun-kartun yang ada di televisi ya. Oke, selanjutnya hari besar agama Hindu. Hari raya umat Hindu adalah hari raya Nyepi yang dirayakan setiap tahun baru Saka pada hitungan Tilem Kesongo, Kesanga itu ya penyebutannya. Nah, kebiasaan yang dilakukan oleh umat Hindu pada saat Nyepi adalah berdiam diri di rumah, tidak melakukan kegiatan apapun dan hanya berdoa. Nah, saat Nyepi, orang-orang Hindu yang biasanya banyak melakukan hal ini tuh di Bali, di Pulau Bali, karena mayoritas di sana memang beragama Hindu. Nah, mereka biasanya umat Hindu ya, maupun yang ada di Bali maupun yang ada di luar Bali atau di dunia, mereka melakukan kegiatan Nyepi atau melakukan hari raya Nyepi. Nyepi itu berupa berdiam diri di rumah, tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak apa ya istilahnya, hanya berdoa saja yang mereka lakukan selama satu hari lebih. Semuanya satu harian mereka hanya berdoa dan melakukan hari raya Nyepi. Itu adalah hari besar di agama Hindu, yaitu hari raya Nyepi ya. Nah, sebelum Nyepi biasanya umat Hindu ini melakukan berbagai macam upacara adat. Besok mungkin anak-anak saat sudah besar terus main ke Bali, entah study tour atau apa, kalau sudah selesai pandemi ya, itu kalau semisal anak-anak datangnya ngepasi saat kegiatan mau Nyepi, itu pasti ada yang namanya upacara-upacara adat terlebih dahulu di sana. Pokoknya banyak sekali upacara adat yang akan dilakukan sebelum hari raya Nyepi. Nah, jadi jangan kaget atau jangan heran apa yang mereka lakukan, karena itu memang budaya dari agama Hindu ya, atau mungkin perayaan agama yang ada di agama Hindu. Mohon maaf ya kalau suaranya agak jelas karena bapak lagi pilek. Oke, tapi kita lanjutkan. Hari besar agama Buddha. Hari raya umat Buddha adalah hari raya Waisak. Itu untuk memperingati kelahiran Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu adalah sang yang menyebarkan agama Buddha ke seluruh dunia. Tuh. Nah, di hari tersebut umat Buddha melakukan kebiasaan sembahyang di wihara atau ke candi. Jadi, kalau Nyepi Hindu mereka sembahyangnya di rumah. Nah, kalau Buddha mereka pergi ke wihara atau ke candi, mereka sembahyang di sana, berdoa di sana. Ya, seperti ini contohnya di bawah nih, foto-foto di bawah ini ya. Terus Konghucu, hari raya umat Konghucu adalah tahun baru Imlek yang dimulai pada hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan diakhiri dengan Cap Gomeh di tanggal ke-15 saat bulan purnama. Hari raya Imlek ya, biasanya ya ditandai dengan perayaan-perayaan tahun baru Imlek yang sangat meriah, pokoknya yang juga kita tetap bisa menikmati walaupun beda agama, tapi kita juga tetap bisa menikmati. Ada perayaan tahun baru Imlek, ada mungkin ada atraksi-atraksinya, ada mungkin apa ya, liburnya juga yang kita tetap bisa menikmati. Dan kebiasaan mereka juga sama seperti umat Islam, mereka berkumpul-kumpul bersama keluarganya masing-masing, kemudian ada upacara maupun ada perayaan tahun baru Imleknya juga ada, seperti itu. Nah, begitulah beragamnya perayaan hari raya dari agama yang ada di Indonesia. Kita tetap harus mensyukuri perbedaan tersebut dan dengan menunjukkan sikap tetap harus saling menghargai ya. Tidak boleh ada yang saling mencela atau membanggakan agamanya sendiri, kita tidak boleh. Tetap harus saling menghargai, tetap saling peduli juga dengan orang Indonesia maupun orang di luar negeri, yang walaupun kita beda agama tapi kan kita masih sama-sama manusia ya. Walaupun kita tidak bersaudara dalam satu agama, tapi kita masih bersaudara sebagai manusia ya kan. Tetap harus saling peduli
dan juga santun terhadap setiap kepercayaan masing-masing umat beragama yang ada di Indonesia. Kita hormati ya. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang bisa kita lakukan sedikit untuk menjaga persatuan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan selain tadi itu juga ini, tidak menganggap agama sendiri paling baik dan menjelekkan agama lain. Jangan sampai ya, jangan sampai kita bersikap sombong seperti ini, karena semua agama itu sama mengajarkan kebaikan, dan yang harus kita lakukan adalah tetap menghormati agama orang lain, agama yang beda dari agama kita, tapi kita juga tetap harus percaya dengan agama yang sudah kita anut ya. Kemudian memberikan kebebasan umat agama lain untuk beribadah ya. Kita jangan sampai melarang umat agama lain mau beribadah. Jangan karena alasan kita terganggu atas aktivitas umat agama lain terus kita tidak memberikan umat agama lain untuk kesempatan beribadah. Jangan, tetap harus memberikan kebebasan umat agama lain untuk beribadah. Tidak boleh menghina atau meremehkan agama lain. Menghormati umat agama lain yang sedang menjalankan ibadah, tidak memaksakan keyakinan kita pada umat agama lain ya. Jadi ya menurut agama mereka ya agama mereka, agama kita seperti itu. Nah, manfaatnya dari apa yang tadi kita lakukan itu nanti akan terbina kehidupan bersama yang baik. Nanti pokoknya masyarakatnya akan tenang, tentram, bahagia lah. Akan menumbuhkan rasa persaudaraan di lingkungan masyarakat. Tercipta lingkungan yang harmonis, kemudian tercipta suasana aman, tertib, dan tentram karena tidak ada bentrok antar perbedaan ya. Membuat bangsa menjadi kuat, kemudian membuat pekerjaan bersama menjadi lebih cepat selesai dengan baik. Jadi saat kita, contohnya misal kita mau kerja bakti, nah kalau kita membeda-bedakan agama kan pasti orangnya nggak akan sebanyak kalau kita nggak melakukan perbedaan ya. Misal yang boleh kerja bakti hanya umat Islam toh, yang lain umat Islam nggak boleh, ya nggak kayak gitu, nanti malah pekerjaannya jadi lebih lama ya kan. Jadi kerja bakti nggak memandang agama, nggak memandang apa ya, beda kepercayaan, enggak, semuanya akan lebih cepat selesai kalau dilakukan bersama-sama tanpa melihat perbedaan. Itu ya manfaat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ke-6. Nah, kalau di pembelajaran yang lalu setiap mata pelajaran bahasa Indonesia itu kita dikenalkan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, setelah itu kita akan masuk ke materi baru dalam bahasa Indonesia, yaitu membuat ringkasan. Nah, membuat ringkasan. Ringkasan itu apa toh? Ringkasan itu adalah penyajian secara singkat dan efektif dari bacaan yang panjang. Jadi semisal ada bacaan yang mungkin bacaannya itu jumlahnya bisa sampai 2, 3, 4, 5 halaman dan seterusnya. Nah, kalau kita buat ringkasannya itu nanti paling banyak cuma 1 halaman. Pokoknya inti dari bacaan tersebut, dari ringkasan itu maksudnya inti dari bacaan yang panjang-panjang. Nah, tujuannya itu untuk memudahkan pembaca mengingat bacaan. Itu tujuan dari membuat ringkasan. Cara membuat ringkasan, yang pertama dibaca terlebih dahulu bacaan aslinya. Pokoknya bacaan aslinya itu dibaca terlebih dahulu yang panjang itu. Nah, cara membacanya, bacaan dibaca 2 kali atau lebih, boleh 3 kali, boleh 4 kali sampai anak-anak paham dari bacaan tersebut. Kemudian, nah paham itu maksudnya mengetahui inti tulisan. Saat anak-anak sudah mulai paham dengan bacaannya dan mengetahui maksud dari penulisan bacaan, nah berarti anak-anak sudah bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mencatat gagasan pokoknya. Nah, caranya tulisan dibaca pada tiap paragraf dan dicari gagasan pokoknya. Saat anak-anak ini
saat membacakan pasti ada gagasan pokok, gagasan pendukung. Nah, di tiap paragraf itu pasti ada satu gagasan pokoknya. Nah, itu yang dicatat, dibaca kemudian dicatat. Nah, nanti gagasan pokok itu yang akan disusun untuk dijadikan ringkasan. Nah, setelah dicatat gagasan pokoknya, kita susun. Nah, susunnya itu menggunakan kalimat yang baru, kalimatnya kita, kalimat yang lebih bisa membuat kita paham dengan bacaannya itu. Nah, caranya sesuaikan urutan gagasan pokok tiap paragraf sesuai bacaan asli. Gunakan kalimat baru yang sama arti dengan bacaan asli dalam ringkasan. Kalimat baru itu kalimat yang mudah kita pahami, yang lebih gampang kita mengerti, tapi tetap sama artinya dengan yang ada di bacaan. Nah, yang terakhir ini ada ketentuan tambahannya. Tambahan ini boleh dimasukkan, boleh digunakan, boleh juga tidak, yaitu susun ringkasan dalam kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu maksudnya kalimatnya itu cuma satu kalimat pokoknya diawali dari kata awal sampai kata akhir, di tengah-tengah itu nggak ada titiknya, jadi titiknya ya di akhir, itu kalimat tunggal. Tapi ini hanya tambahan ya, kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Terus ringkas kalimat menjadi frasa dan frasa menjadi kata, tapi ini hanya tambahan dan anak-anak mungkin belum akan mempelajarinya. Jadi yang perlu anak-anak pelajari sebelumnya ya, yaitu dari sini, dari membaca bacaan aslinya terlebih dahulu, dibaca 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai paham, sampai mengetahui inti tulisan dan maksud bacaan tersebut. Baru dicatat gagasan pokoknya, dibaca tiap paragraf, dicari gagasan pokoknya, kemudian dicatat. Nah, yang terakhir disusun gagasan pokok tadi menjadi paragraf baru, menjadi sebuah ringkasan. Nah, dan gunakan kalimat baru yang lebih mudah dipahami, gitu ya. Nah, sekian pembelajaran untuk tematik pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video dari Bapak. Jangan lupa tetap dibaca juga LKS-nya untuk lebih memahami pembelajaran tentang perayaan Hari Raya agama yang ada di Indonesia, kemudian cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan agama, dan juga cara membuat ringkasan yang sebagai materi hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.